Maka nikah terus. Semester 1 langsung saya nikah. Masya Allah. Kayaknya kalau ada jomblo mengatakan masih semester 5, "Hey bro," saya bilang, "saya semester 1 tuh nikah." Ini ada orang sudah sampai nyusun skripsi belum berani menikah. Ya Gimana Allah. itu? Terus bagaimana akhi solusinya? Solusinya saya tunggu jandanya. Kasihan itu. Iya. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Logika Langit. Kita kembali kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Ustadz Muhammad Hatta Selian LCMAG. Beliau ini salah satu seorang alumni Timur Tengah, yaitu Universitas Islam Madinah. Ya, Ustaz? Benar demikian, Ustaz? Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berbahagia, Ustaz, bisa mengundang Ustaz di sini, dan Ustaz bersedia untuk memenuhi undangan kami. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, di podcast ini kita sedikit sebenarnya cari solusi untuk para jomblo. Boleh, Ustaz? Boleh, sangat. Baik. Solusi mengenai jomblo, Ustaz. Kalau dari KBBI sendiri itu dikatakan jomblo orang yang tidak punya pacar atau orang yang tidak punya pasangan. Benar demikian, Ustaz? Benar sekali. Bahkan seperti itu juga dalam tafsir disebutkan. Oh iya. Jadi solusi jomblo ini, Ustaz, kan ada yang mengatakan jomblo itu sebenarnya pilihan, Ustaz. Pilihan seperti apa, Ustaz? Menurut Masya Allah. Ustaz kan pernah menjomblo juga, ah? Sepertinya pernah. Masya Allah. Jadi mungkin maksud pasangan yang di sini mungkin dari Al-Qur'annya atau tafsirnya, Ustaz. Barakallahu fiik. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa, secara khusus para jomlowiyun, ya. Hafizanallahu wa iyyakum jami'an. Kabar gembira untuk kalian semua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 32. Kita berharap para jomblo dan secara khusus ini wali-wali jomblo untuk mendalami, mengulang-ulang ayat ini, yaitu firman Allah, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah oleh kalian akan jomblo-jomblo dari kalian. Kalau dalam tafsirnya kata al-ayama di situ jamak daripada ayyimun, artinya laki-laki atau perempuan yang tidak punya pasangan. Baik ia sudah pernah menikah lalu berpisah atau sama sekali belum pernah menikah. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-ayama. Bahasa kita tadi disebut dengan Jomblo. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada wali, dan juga disebutkan dalam tafsir bukan saja wali tapi pemimpin-pemimpin agar memperhatikan problem yang dihadapi oleh kaum jomblo ini. Nikahkanlah oleh kalian, wahai para wali-wali dan para pemimpin, akan bujangan laki perempuan yang tidak punya pasangan itu, wassolihina min ibadikum wa imaikum, dan juga orang-orang yang sudah layak menikah dari kalangan budak laki-laki dan budak perempuan. Kemudian mungkin ada yang mengatakan baik dari pihak wali atau jomblo itu sendiri, ya. Dia mengatakan aku tak punya sesuatu untuk bisa menikah. Ya, betul, Ustaz. Allah sebutkan lanjutan ayatnya, iyakunu fuqara, seandainya jikalau mereka yang jomblo itu fakir,
tapi ada keinginan menikah, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan cukupkan dari karunia-Nya. Jadi ayat itu bukan cukup dulu baru menikah, tapi dalam keadaan fakir, miskin, nikah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bagaimana syaitan itu memberikan rasa was-was kepada para jomblo dan juga walinya akan kemiskinan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakuti kalian, menjanjikan kalian akan kemiskinan. Sedangkan Allah janjikan kecukupan. Kita percayanya janji syaitan atau janji Allah? Jomblo itu nggak keren kalau sudah mampu baru menikah, itu nggak keren. Tapi dalam keadaan tidak mampu dia menikah, itulah keren. Masya Dan tentu Allah. kita inginkan jomblo yang keren. Karena janji Allah itu, jikalau mereka itu tidak mampu, fakir mereka itu, Allah akan cukupkan dari karunia-Nya. Karunia Allah itu kan luas. Ya. Nah, jadi di sini satu sisi Allah Subhanahu wa taala jadikan ladang ibadah bagi pihak ketiga untuk menyelamatkan jomblo. Sisi lain, jomblo itu sendiri harus punya keyakinan tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau membawakan perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengatakan, "Atiullaha fima amarakum bihi minan nikah, yunjiz lakum ma wa'adakum minal ghina." Taatilah Allah pada apa-apa yang Allah perintahkan dalam nikah, lalu Allah akan penuhi janjinya dari kecukupan. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah di surat An-Nur ayat 32 tadi. Lebih hebat lagi perkataan Ibnu Mas'ud ini saya selalu ulang-ulang untuk para jomblo ini. Khususnya jomblo yang tidak ada kemampuan menikah dari segi ekonomi. Apa kata Ibnu Mas'ud? Iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan dalam pernikahan. Ya, begitu. Jadi cari kekayaan dengan menikah. Dengan menikah. Itu memahami kan ayat Allah sendiri yang menjanjikan, Ustaz. Ya. Cuman terkadang ada keraguan-raguan itu, Ustaz. Maksudnya keraguan-raguan, apakah itu termasuk iman kita yang masih rendah, atau pemahaman kita yang masih dangkal tentang ayat-ayat Allah yang Allah janjikan nih, Ustaz? Bisa dua-dua. Bisa imannya lemah, dia sudah bagus pemahamannya, udah kuasai tentang tafsir, tapi karena keimanan lemah sehingga tidak berani. Atau dua-duanya sekaligus, sudah tidak memahami ayat Allah tentang janji Allah akan dicukupkan jika tidak mampu, sekaligus keimanan yang lemah. Karena semakin kuat keimanan seseorang itu, semakin termotivasi untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah untuk para jomblo itu benar-benar menghayati ayat Allah tadi. Di samping tentu wali dan para pemimpin itu tugasnya bukan saja sekedar menyelesaikan masalah negara, ekonomi dan seterusnya, tapi juga harus memikirkan masalah jomblo. Makanya kalau dalam pengajian saya sering sampaikan, termasuk wali dan para wali nikah itu, wali di sini bisa wali laki-laki atau juga walinya perempuan itu, dan juga pada pemimpin dari tingkat desa, misalkan kepala desa, camat, bupati, lalu gubernur sampai presiden, dia harus perhatikan jomblo itu. Nggak cukup mikirkan bagaimana pemilu tahun depan, udah itu. Tapi juga permasalahan jomblo itu merupakan tanggung jawab daripada pemimpin. Makanya teks ayatnya di surat An-Nur ayat 32 ini beda dengan di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa, fankihu, maka nikahilah. Kalau di surat ini wa ankihu, nikahkanlah. Beda ya. Nikahilah dan nikahkanlah. Kalau nikahilah berarti itu tertuju langsung pada pribadi orang mau nikah itu. Tapi kalau nikahkanlah ada orang lain yang menjadi sebab. Dan ini juga termasuk lahan ibadah bagi
pihak ketiga untuk memperhatikan, menyelesaikan masalah-masalah jomblo yang ada di sekitarnya. Itu pula lah yang membuat saya juga termotivasi selalu agar bisa menjadi fasilitator untuk menyelamatkan kaum jomblo tersebut. Jadi Ustaz nih kan para jomblo itu ada masing-masing sedikit alasan yang mungkin berbeda-beda. Ada yang mengatakan kenapa saat ini jomblo, katanya ya saya sedang fokus untuk belajar, untuk memahami ilmu-ilmunya, karena kan tidak sekedar menikah saja Ustaz. Iya. Tidak sekedar ya yang dilihat yang enak-enaknya saja. Betul. Tapi kan ada problem-problem di rumah tangga, apalagi kita saat ini memang yang isu agak besar di rumah tangga itu KDRT Ustaz. Ya. Itu bagaimana memandang itu Ustaz? Benar, kalau alasan jomblo itu dari segi kesiapan keilmuannya, karena juga tidak boleh kita nekat saja ya. Ya. Siapa saja yang ingin melakukan sesuatu tanpa ilmu ya bisa amburadul. Kalau tujuannya karena mendalami ilmu dulu pernikahan supaya matang, itu hal-hal yang wajar. Tapi kalau dalam ayat tadi, jika alasannya karena ekonomi, ini telah terpatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka adalah fakir, miskin, maka Allah niscaya Allah akan cukupkan. Nah ini maka dilihat apa alasannya menjomblo itu. Kalau ada juga ulama kita banyak yang menjomblo ya, termasuk juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau sampai meninggal tidak memiliki pasangan karena ada kesibukan yang lain, bukan karena tidak berani menikah, bukan, karena ada kesibukan lain sehingga membuat beliau tersibukkan dalam menuntut ilmu. Mungkin ada yang mengatakan saya juga ingin seperti Imam Nawawi. Ya, kalau jadi ulama tidak masalah. Ini masalahnya sudah bukan ulama, nggak nikah juga, rugi dua-dua. Dan juga ada sebab lain kenapa seseorang itu menjomblo. Saya membaca beberapa referensi tentang jenis jomblo. Ya, setidaknya ada 3 jenis jomblo itu. Ada jomblo namanya jomblo standar, ya. Ada jomblo musiman, ada jomblo trauma. Apa bedanya itu? Kalau standar tadi dia punya target, dia inginkan pasangannya itu dengan standar 100 nilainya misalnya. Maka selama dia tidak mendapatkan nilai 100 itu, dia jomblo terus. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya harus dia turunkan standarnya. Nah, kalau dia inginkan tetap standar itu, dia akan terus menjomblo. Harus S1. Misal harus S1, harus alumni Madinah lagi. Ya. Karena pernah juga ada seorang ibu mengatakan begitu, Ustadz, saya mau menikahkan anak saya seperti Ustadz. Saya bilang, yang seperti saya cuma ada saya. Iya, kalau mirip-mirip mungkin iya, ya. Tapi kalau seperti saya cuman Habislah kami Ustaz. harus izin dulu sama istri saya. Kalau cuma Ustaz aja kan kami habis lah. Ya kasihan. Kasihan. Iya. Kemudian yang kedua tadi jomblo musiman. Ya, musiman itu dia sebenarnya ada pasangannya, tapi karena ada musimnya dia menjomblo. Seperti dulu kami kuliah di Madinah, itu menjomblo selama 9 bulan. Iya, selama belajar di sana jomblo, kita nggak ketemu dengan istri. 3 bulan nanti baru libur ke Indonesia. Itu jomblo musiman. Tapi itu udah nikah Ustaz? Ya sudahlah. Dan itulah kita beraninya itu, karena sudah tahu ayatnya, amalkan, Allah akan jamin itu. Maka nikah terus. Semester 1 langsung saya nikah. Masya Allah. Kayaknya kalau ada jomblo mengatakan masih semester 5, hey bro, saya bilang, saya semester 1 itu nikah. Ini ada orang sudah sampai nyusun skripsi belum berani menikah. Ya Gimana itu? Betapa perlu dipertanyakan lagi itu. Ya, yang ketiga tadi namanya jomblo trauma. Dan ini bahaya.